Shalom teman-teman semua, senang sekali kita bisa bertemu kembali hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, kita semua dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Bersyukur kalau kita boleh menikmati pagi hari ini, hari yang baru buat kita, waktu kita bangun pagi, waktu kita menghirup udara, kita diberi rahmat yang baru. Kita memiliki pengharapan yang baru. Tuhan, aku percaya Engkau menyertai hidupku, Engkau menyertai keluargaku, suami, anak-anakku, Engkau menyertai pekerjaanku, Engkau menyertai semua yang aku lakukan. Kalau kemarin kita melakukan pelanggaran atau kesalahan, ayo bangkit. Karena hari ini ada rahmat Tuhan yang baru bagi mereka yang yang mau bertobat. Percaya dan sungguh mengandalkan Dia. Kita mau terus berkata di sepanjang hidup kita, Tuhan, kami percaya Engkau sungguh amat sangat baik. Rahmat-Mu baru setiap hari, kasih setia-Mu kekal selamanya. Mari kita katakan, Bapa. Syukur kita buat Tuhan. Naikkan syukurku. Angkat tangan kita, mari katakan syukur kita kepada Tuhan. Hari yang baru yang Tuhan ciptakan buat kami semua, Tuhan. Kasih dan rahmat-Mu, Tuhan, selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap hari. Kasih Tuhan baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari naikkan satu kali lagi ucapan syukur kita buat Tuhan. Naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami mengucap syukur untuk hari yang Kau beri hari ini, Tuhan. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru, tak habis-habisnya buat kami, Tuhan. Hanya ucapan syukur dan terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur bukan karena hanya saat ini kami dalam keadaan baik, melainkan karena selalu ada kebaikan Tuhan dalam keadaan apapun di hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau senantiasa memberkati setiap keluarga, suami dan anak-anak dengan berkat yang terbaik dari Tuhan. Khusus untuk anak-anak yang belum menikah. Kami percaya Engkau menyediakan pasangan yang terbaik dan tepat pada waktunya. Engkau akan memberikannya untuk menggenapi rencana Allah.
Dialah tulang rusuk yang dinanti dalam doa. Dialah tulang rusuk yang menjadi pendamping dan penolong hidup mereka. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Yang aku nantikan, ini ku dapat mendampingi-Mu. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku telah jadi penolong-Mu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang sempurna untuk anak-anak kami. Engkau Allah yang Maha Tahu, yang tahu yang terbaik untuk pendamping dan penolong hidup mereka. Kami mau meletakkan semua harapan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Rancangan indah sudah Kau siapkan untuk masa depan mereka yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Mari bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang Kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku dapat mendampingi-Mu. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku telah jadi penolong-Mu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi
menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami ingin semua dari kami, semua anak-anak kami dapat menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh keluar dari hatinya. Sungguh-sungguh menjadi ucapan syukur karena pasangan yang didapat adalah pasangan yang selama ini sudah dinanti-nantikan. Bukan oleh mata sendiri dan hati sendiri, tetapi yang diminta di dalam doa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, itu semua pasti menjadi kerinduan kami, para orang tua, khususnya para mami-mami, para ibu, buat semua putra-putrinya. Tetapi Tuhan, kami tahu di dalam perjalanan hidup kami ini, seringkali Tuhan, apa yang kami bayangkan tidak sejalan dengan apa yang menjadi fakta di dalam kehidupan kami. Untuk itulah Tuhan, kami tahu bahwa kami harus terus melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Engkau sendiri. Supaya saat keadaan berjalan tidak sejalan dengan apa yang kami bayangkan. Kami tahu kemana kami harus pergi, kemana kami harus datang, dan kepada siapa kami harus bertanya. Biar kami tidak bertanya kepada dunia ini, karena dunia ini tidak pernah memberikan solusi yang tepat buat segala persoalan kami. Tetapi kami tahu kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus dengan segala firman-Nya yang pasti dapat menjawab setiap kesulitan, setiap masalah di dalam kehidupan kami. Untuk itulah pagi hari ini kami berkumpul Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu bekerja dengan kuat di dalam hati setiap kami. Para wanita ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Itu sebabnya kami ingin membuka telinga hati kami dan bahkan juga telinga jasmani kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya ketika kami mengerti kebenaran firman-Mu itu, kami akan dimerdekakan dari semua persoalan hidup kami. Engkau yang beracara dari awal hingga akhir dari PA Women ini, Engkau yang berdaulat di dalam hati, di dalam pikiran kami, dan juga Engkau yang menguduskan tempat di mana kami mengikuti PA Women ini dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau yang sungguh-sungguh menjamah setiap hati kami. Urapi lidah bibir hamba Tuhan dan sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, supaya hanya apa yang dari Tuhan, apa yang dari hati Tuhan yang boleh hamba sampaikan. Dan itu akan mengubahkan hidup semua dari kami, seturut apa yang Engkau mau. Di dalam nama-Mu yang mulia dan berkuasa itu, nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur sangat, dan kami percaya kami akan menerima yang kami doakan. Dan kita semua katakan, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, saya pengen menyapa ibu-ibu dulu. Boleh di unmute supaya saya mendengar. Seringkali saya memberikan firman, tidak mendengar suaranya. Pengen mendengar suara dari ibu-ibu semua. Kalau saya lihat di sini partisipannya sudah 131. Wow, banyak ya. Saya mau menyapa Shalom ibu-ibu semua. Shalom Ibu. Halo. Silent di awal sampai akhir nanti nggak ada komunikasi ya. Oke, ya sekarang udah siap semua ya untuk mengikuti yang kali ini. Kita berikan dulu kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Ya, oke. Ya, sekarang boleh di silent supaya nanti kita tidak distract ya. Kita akan memulai PA Women kita yang luar biasa hari ini karena ini sesuatu yang seringkali kan kita membahas tentang pengampunan, kita membahas tentang berkat, ya tentang jawaban doa Tuhan, menantikan janji Tuhan, tetapi ada satu yang spesifik, yang seringkali gitu ya, sepertinya ini hal yang banyak orang mungkin menganggap kenapa itu harus
angkat sebagai topik seminar. Itu kan persoalan di pribadi keluarga masing-masing gitu ya. Tetapi saya rasa ini perlu gitu karena banyak orang mungkin malu untuk mengangkatnya ya. Merasa bahwa enggak lah itu kan intern keluarga gitu. Padahal banyak yang persoalan di sini gitu. Doa kita sih tidak persoalan ya. Semuanya smooth-smooth aja, tapi kan seringkalinya enggak bisa begitu ya. Nah, itu sebabnya saya rasa di dalam kelompok yang mempelajari kebenaran firman Tuhan justru ini harus diangkat. Kalau tidak banyak orang tua dan juga anak muda yang sedang ada problem tentang pasangan, lalu bertanya kepada psikolog yang asal psikolog, lalu bertanya kepada teman, bertanya kepada kelompok arisannya, ya gimana ini enaknya ngatasinya gimana, dan akhirnya mendapatkan masukan gitu ya, yang enggak godly gitu, ya bukan yang dari Tuhan. Dan kalau dapat masukannya bukan dari Tuhan, akhirnya misleading, ya, dan hasilnya pasti baik. Semoga dengan pembicaraan kita pagi ini sampai siang nanti kita mendapatkan sesuatu yang sungguh-sungguh dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, oke. Saya pengen begini. Kenapa sih kita perlu banget? Maksudnya gini, ketika anak kita gitu, ini untuk yang orang tua dulu ya. Ketika anak kita itu berteman saja, main sama orang lain, bersahabat, kita nggak terlalu concern asal anaknya baik gitu ya, asal nggak ngajarin ngomong yang jorok-jorok gitu dari kecil, nggak terus kerjaannya berantem terus, ya kita berarti itu teman yang baik dan nggak masalah dari mana saja, dari suku apa saja, dari agama apa saja. Biasanya kita yang orang yang benar ya gitu, nggak membedakan itu. Dan kita fine-fine aja. Ya, kayak begitu temennya mau gemuk, mau kurus, mau kulitnya hitam, putih, kita nggak bersoalan gitu. Tetapi menjadi persoalan ketika somebody ini akan dibawa masuk menjadi bagian dari keluarga kita. Artinya untuk orang tua ini akan menjadi untuk seorang mama ya, seorang ibu, dia ini gitu ya, somebody ini yang tadinya teman aja ini akan diajak untuk masuk menjadi bagian keluarga, menjadi menantunya. Ya, dan untuk anak kita itu menjadi pasangannya, entah itu suami atau entah itu istri. Kalau anak kita laki perempuan ya. Nah, itu mulai menjadi persoalan. Nah, seringkali ada anak muda yang masih naif, yang berpikirnya begini, loh, waktu dia jadi teman aku, main, sudah ngobrol, makan di rumah, mama papa nggak apa-apa. Ya kan, mama juga bisa bercanda sama temanku itu. Baik itu laki atau wanita ya. Papa juga ngobrol gitu. Tetapi kenapa ketika aku berkata bahwa aku suka sama dia atau dia menyukai aku dan aku juga suka gitu ya, kalau dia menyukai aku nggak suka itu nggak jadi masalah kan, tinggal ditolak ya. Tapi kalau suka sama suka dan tiba-tiba diajukan, kok papa mama nih nggak setuju gitu, ya kan, apalagi mama gitu, bisa yang sampai nangis gitu ya, bisa yang sampai kok itu gitu, kenapa harus dia gitu, kayak nggak ada yang lain aja gitu ya. Dan disinilah mulai terjadi yang tidak nyaman, tidak enak. Tadinya hubungan antara mama dan anak ini baik ya, nggak ada masalah, tiba-tiba karena somebody ini loh, karena si dia ini loh, kok jadi kayaknya nggak nyaman gitu ya. Nah, kan ini nggak enak ya kalau diteruskan. Tetapi kita perlu tahu apa sih sebetulnya beda sebuah pernikahan atau perkawinan dengan yang namanya persahabatan. Ya, supaya kita itu mengerti. Jadi dari pihak mama juga mengerti, dari pihak anaknya ya juga mengerti gitu. Apa beda sebuah pernikahan dengan persahabatan? Sebelum saya keluarkan bagannya gitu, ini perbedaannya ini. Saya selalu ingin memberikan dasarnya dulu. Dasarnya pasti adalah
firman Tuhan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ibu-ibu dan para wanita, ya mungkin ada anak muda di sini, tolong perhatikan yang saya berikan huruf kapital di situ, ya. Satu daging. Ini dari Perjanjian Lama, dari Kejadian 2 ayat 24, ya. Lalu ada lagi, jadi perhatikan ya yang ini, yang tulisannya adalah satu daging ini, ya, satu daging. Nah, tapi ada yang next. Dari Markus 10 ayat 7 sampai 9 ini perjanjian baru, ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging seperti tadi. Tapi ada tambahan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Kalau bersahabat dua tadinya, ya, tapi ini menjadi satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, kita mengerti di sini ini kata-kata Tuhan sendiri dari Injil. Kata-katanya tidak boleh, bukan begini. Kalau bisa jangan. Kalau nggak bisa ya apa boleh buat, gitu kan, tidak ya. Kata-katanya di sini tidak boleh, itu sangat jelas. Ya, nah tetapi saya ingin memberikan ini dari Perjanjian Lama juga yang menjelaskan sesuatu yang banyak orang tidak memahami di sini, ya. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan. Ini orang yang persembahannya ditolak, kok tidak pernah ada berkat di dalam kehidupan rumah tangganya, begitu ya. Dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Banyak orang kan ketika rumah tangganya nggak diberkati, rumah tangganya nggak oke, bertanya oleh karena apa? Tuhan menjawabnya, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Bukan istri mudamu ya, istri masa mudamu, yang kepadanya engkau tidak setia. Padahal, berarti kan, dialah teman sekutumu. Sekutu itu bersatu, ya. Dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri masa mudanya, bukan istri mudanya, tapi istri masa mudanya, ya. Nah, jadi ibu-ibu dan para wanita, jadi dari ayat-ayat firman Tuhan yang 3 ini masih banyak sebetulnya, tapi saya hanya tampilkan 3. Anda dan saya dapat dengan sangat jelas sebetulnya melihat perbedaan antara dua orang yang sekedar menjalin persahabatan dengan dua orang yang masuk di dalam sebuah pernikahan. Ya. Nah, supaya menjadi jelas saya mau tampilkan ini. Anda semuanya bisa melihat di layar persahabatan. Tidak pernah dikatakan dua yang menjadi satu. Enggak pernah. Ya kan? Seakrab apapun persahabatan, Tuhan tidak berkata dua yang menjadi satu. Hanya di sebuah pernikahanlah dikatakan dua menjadi satu. Bahkan saya pernah omongkan kepada Anda semua bahwa sedekat-dekatnya seorang ibu dengan anaknya, karena anak itu lahir dari rahim ibunya, dulunya satu pusatnya, tetapi setelah lahir tidak dikatakan lagi dua yang menjadi satu. Seakrab apapun. Kakak dengan adik yang begitu close hubungannya, enggak dua yang menjadi satu. Hanya sebuah pernikahan antara suami dan istri. Itu yang dikatakan dua menjadi satu. So ini enggak main-main. Ya. Nah, yang kedua, persahabatan boleh sesama jenis.
wanita bersahabat cewek dengan cewek, cowok bersahabat dengan cowok, atau cewek dengan cowok bersahabat baik, boleh saja. Saya punya banyak sahabat cowok, saya juga punya teman-teman ya baik yang close dengan saya sesama wanita sampai dengan hari ini. Ya, tetapi sebuah pernikahan yang di dalam Tuhan. Ya, sekali lagi ini kita bicara di tataran di dalam Tuhan adalah harus antara laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, lalu yang ketiga, poin ketiga, persahabatan sangat mungkin dan boleh putus. Walaupun, aduh jangan ya kalau kita bersahabat sampai nanti, kita sampai tua, kita udah punya cucu, kita bersahabat, boleh-boleh saja. Tetapi sangat mungkin putus dan boleh putus. Kalau sebuah persahabatan putus, bukanlah sebuah dosa. Tuhan tidak pernah berkata bahwa kalau kamu bersahabat dengan seseorang tidak boleh putus. Ya, enggak begitu gitu, ya kan? Boleh putus. Tetapi sebuah pernikahan tadi kita baca semuanya tidak boleh bercerai kecuali karena kematian. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya tidak mau membahas kok ada Bu tapi si A itu pengurus gereja, saya nggak berbicara itu. Saya sedang berbicara apa yang dari Tuhan. Ya. Lalu persahabatan membutuhkan kesetiaan, betul. Tetapi sifatnya tidak mengikat. Ya, ada sahabat yang mengkhianati, ada. Ya kan, tidak mengikat. Itu urusannya ya dosanya dia gitu ya. Tetapi sebuah pernikahan membutuhkan kesetiaan yang sifatnya adalah mengikat. Tadi ada kata-kata teman sekutumu, teman istri seperjanjianmu. Nah, inilah yang seringkali tidak dipahami oleh banyak orang. Apa artinya seperjanjian? Ya kan? Padahal kalau Anda dan saya mengerti ini luar biasa. Nah, supaya mempermudah ngebayanginnya, saya senang kalau memberikan seminar atau memberikan PA itu bukan membuat sesuatu yang sulit, tapi membuat sesuatu yang sulit menjadi mudah gitu ya. Nah, saya mau tampilkan begini, Pak. Pastinya sebagian besar ibu-ibu khususnya yang tinggal di kota besar pasti tahu yang namanya safe deposit box. Ya, kalau ibu-ibu dan saya kita semua punya barang-barang yang berharga, surat tanah, rumah, atau apapun gitu. Lalu kita merasa, wah di rumah saya nanti takutnya nggak aman. Lalu kita menyewa dengan membayar yang namanya safe deposit box di sebuah bank. Nah, harus banknya juga yang terpercaya ya. Nah, biasanya kita itu diberikan kunci yang ada nomornya. Nah, ini nomornya bagus ya. Seperti James Bond nomornya. Ya kan, nomornya seperti James Bond. Saya juga baru nyadar pagi ini. Kemarinnya waktu milih saya nggak ngeh kalau ini adalah 007 gitu ya. Tetapi lepas nomornya seperti James Bond atau tidak, ketika Anda mau membuka safe deposit box ini gitu ya, itu tidak bisa cuma satu kunci. Ya kan? Orang banknya walaupun punya kuncinya, ya kan nomornya sama, 007 juga, gitu ya kan? Tidak bisa dia terus membuka sendiri. Kalau tidak ada kunci yang nomornya 007 juga, masuk dan bersama-sama dibuka. Pasti Anda yang punya safe deposit box mengerti, memahami ini. Inilah yang dimaksud teman seperjanjian. Makanya ayat di Maleakhi tadi berkata, kok Tuhan tidak berkenan, nggak ada berkat buat kamu, persembahanmu Tuhan tolak. Why? Kenapa? Karena kamu nggak setia lagi dengan teman seperjanjianmu ini. Ketika tidak setia itu seperti kuncinya cuma satu. Apa yang terjadi? Kita tidak pernah bisa membuka perbendaharaannya surga. Ya kan? Berkat yang itu dari Tuhan. Loh, berkat yang lain ya bisa. Kenapa saya harus katakan berkat yang dari Tuhan? Karena setan juga bisa ngasih berkat. Ya kan? Tapi kalau setan ngasih berkat, pasti ada
tumbalnya, ya kan? Pasti ada tumbalnya. Nah, suami dan istri hanya dapat membuka perbendaharaan Tuhan yang tersedia untuk hidup pernikahan mereka kalau mereka bersatu dan setia. Bukan Ibu Glory yang ngomong, saya hanya menyampaikan, tapi Tuhan yang ngomong. Iya kan? Itu teman seperjanjian. Kalau suami istri setia, ya kan? Itu seperti kuncinya itu masuk bersama-sama. Membuka perbendaharaan ilahi. Keren ya. Waktu saya mengerti arti yang sebenarnya ini, wah, saya dan Pak Gana pernah nih membawakan seminar tentang seperjanjian ini, tapi udah lama banget ya, sekian tahun yang lalu. Nah, itu sebabnya para wanita yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita mau berbicara. Ketika ini dari sisi yang orang tua, ketika anak kita, ya anak cowok ataupun anak cewek membawa pasangan, ya dia bilang, mama aku fall in love dengan dia. Nah, kita ini harus ngapain? Kalau setuju itu karena apa, dan kalau keberatan juga karena apa? Ya kan? Nah, seringkali ini bias. Yang kita pakai untuk bilang iya atau bilang tidak, seringkali itu bukan yang dari Tuhan. Seringkali lebih banyak itu yang dari manusia kita. Like or dislike yang dari kita. Yang dari standar lingkungan kita. Ya, standar peer group kita. Ya, nah tetapi kita sebagai wanita-wanitanya Tuhan, sebagai warrior-warrior bride-nya Tuhan, apalagi ibu-ibu yang sudah sering ya ikut PA Women ini, para wanita yang sudah ikut PA Women, saya sungguh berharap dan berdoa supaya kalau kita menyetujui atau tidak menyetujui pasangan dari putra-putri kita, harusnya adalah sesuatu yang itu alkitabiah. Ya, jangan sesuatu yang itu ukurannya kita, gitu. Kenapa? Karena yang menentukan kebahagiaan pernikahan itu bukan kita, melainkan Bapak kita yang di surga. So, kalau Anda dan saya memastikan bahwa pernikahan kita itu sejalan dengan yang Bapak kita di surga mau, so pasti ada backup gitu. Saya nggak bilang nggak ada kerikil, nggak ada batu kali, semua jalanan mulus, enggak. Tetapi percaya ada backup yang dari kerajaan surga. Kalau pernikahan kita itu dasarnya adalah apa yang Tuhan katakan. Sebaliknya, kalau pernikahan kita itu kita landaskan dari apa yang orang katakan atau apa yang kita percayai saja sebagai kebenaran padahal belum tentu benar, ya, keyakinan kita yang sangat akan yang namanya cinta gitu ya kan, nggak ada backup dari kerajaan surga, ya jalan sendiri, ya kalau everything oke, tetapi ketika ada masalah nggak ada backup apa-apa dari kerajaan surga. Nah kan waktu mengatakan boleh ke anak kita atau tidak boleh kan dengan maunya kita sendiri. Anak mudanya juga begitu. Ketika menentukan pasangan juga yang menurut saya baik doang. Masa tiba-tiba ketika ada persoalan minta kerajaan surga backup, kan nggak fair kalau begitu. Ya, itu sebabnya pagi hari ini kita mau belajar. Apakah keberatan yang kita ajukan, kalau ini nggak setuju, ya kan mengapa harus dia, adalah hal yang alkitabiah. Artinya apa? Yang Tuhan juga bilang no atau bukan. Atau sebetulnya kita bilang no itu karena kita yang nggak suka, kita yang dislike aja, ya. Nah, ini yang harusnya menjadi alasan utama saat kita berkata no adalah apakah keberatan itu alkitabiah atau tidak, ya. Keberatan orang tua yang alkitabiah itu apa? Harusnya, ya. Yang pertama adalah masalah seiman. Karena ini sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 14.
Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Pernikahan itu harus equal di dalam iman. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ini dari bahasa Indonesianya. Dari Amplified-nya bunyinya demikian. Do not be unequally bound together with unbelievers. Lalu dikasih kurung, do not make mismatch alliances with them, inconsistent with your faith. Jadi ketika kita berpasangan atau anak kita berpasangan dengan mereka yang tidak seiman, itu di dalam pandangan Tuhan adalah inconsistent with our faith. Ya. Tapi nanti saya tunjukkan ada ayat yang lebih jelas lagi. For what partnership can righteousness have with lawlessness? Or what fellowship can light be have with darkness? Tetapi yang keren adalah dari The Living Bible. Ini seringkali nggak ada terjemahannya di handphone, ya. Tapi saya kebetulan punya The Living Bible. Don't be teamed, ya kan, menjadi satu tim with those who do not love the Lord. Lalu dikasih kurung Messiah. Karena banyak yang berkata begini, oh dia bukan nggak percaya Tuhan kok, dia juga punya Tuhan. Emang yang punya Tuhan cuma orang Kristen doang. Tetapi hati-hati, yang dimaksud oleh Alkitab, iblis selalu twist. Tetapi di sini yang dimaksud oleh Alkitab, don't be teamed with those who don't love the Lord. The Lord-nya sini jelas adalah Messiah. Dan tidak ada Lord lain yang disebut Messiah kecuali our Jesus Christ. Ya, our Jesus Christ. For what do people of God have in common with the people of sin? How can light live with darkness? Sama dengan yang tadi. Ya, nah jadi para wanita yang dikasihi Tuhan, seiman di sini tidak hanya bicara masalah agama, tapi nanti don't get me wrong, nanti saya jelaskan. Tetapi lebih dalam dari sekedar beragama Kristen, dalam artian Kristen Katolik atau Kristen non-Katolik. Bukan sekedar dilihat KTP-nya, oh sudah sama kok, oh sama ya sudah, berarti ini seiman. Tidak. Tuhan berbicara tentang kualitas love the Lord Messiah. Saya harus tegaskan di sini. Ya, dengan catatan tentunya kita juga harus ngerti apakah putra atau putri kita termasuk di dalam kategori love the Lord Messiah with all their heart. Ya kan? Ataukah memang putra-putri kita juga hanya sekedar beragama Kristen? Ya. Kenapa saya harus tekankan ini? Karena ya kalau hanya putra-putri kita hanya beragama Kristen, buka Alkitab juga nggak pernah, apalagi yang sungguh-sungguh merenungkan, setiap hari punya saat teduh, ya memang seimbangnya hanya yang dengan beragama Kristen aja. Betul nggak? Kalau kepengennya dapat sama yang godly dalam artian, ya kan laki-lakinya ini atau wanitanya ini, sungguh-sungguh yang mencintai Tuhan dan firman-Nya, yang meletakkan Tuhan itu in the first priority. Terus putra-putri kita hanya sekedar ke gereja seminggu sekali. Kalau sekarang online ya malah nggak pernah lagi ikut ibadah. Buka Alkitab apalagi cuman dengar aja pokoknya dari pastornya gitu ya kan. Kok mau cari menantu yang godly? Haknya calon besan kita untuk menolak anak kita. Ya kan? Jangan dapat sama yang kayak begitu. Dia cuman Kristen KTP. Mama nggak mau. Yang sana akan bilang begitu. Jadi kita juga harus fair. Harus melihat putra-putri kita ini bagaimana gitu. Ya, gitu. Itu sebabnya kita perlu mendidik kalau pengen punya menantu yang godly. Didiklah putra-putri kita juga godly. Putra-putri kita juga mencintai firman Tuhan. Ya kan? Mencintai Tuhan Yesus di atas segalanya. Boleh kita mematok akan punya pasangan juga menantu yang seperti itu.
Ya, jadi kita harus fair juga. Ya, orang tua yang sungguh-sungguh love the Lord, Messiah, Jesus, dan mendidik putra-putrinya di dalam kasih dan takut akan Tuhan, nggak akan rela putra-putrinya dapat dengan cowok atau cewek yang hanya sekedar beragama Kristen. Mereka pasti akan memberitahu anak-anak mereka. Ya, pasti akan memberitahu anak-anak mereka. Begitu. Jadi kita ini yang belum terlanjur, ibu-ibu semuanya, ya, kalau kepengen punya menantu yang godly, ya diupayakan dan didoakan supaya putra-putrinya juga godly. Ya, itu. Kalau orang tuanya hanya beragama Kristen, ya pastinya akan cukup merasa berhasil sudah, puas sudah. Kalau anaknya juga sudah sama-sama dapat yang KTP-nya agamanya sama. Titik gitu. Sudah cukup puas. Pokoknya bisa pernikahan di gereja. Selesai. Ya kan? Itu aja gitu. Semoga ini cukup jelas. Poin yang pertama ini untuk kita semua. Ya. Nah, poin yang kedua, keberatan orang tua yang alkitabiah adalah pastinya harus beda jenis kelamin. Orang tua berhak untuk menolak kalau pasangan yang dibawa oleh putra atau putrinya sama jenis kelaminnya. Kenapa? Nggak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi itu ini diterima di negara ini, terserah. Kita nggak berbicara orang lain, nggak berbicara negara manapun, termasuk kalau semoga tidak, tapi kalau seandainya Indonesia menerima perkawinan sesama jenis, atau bahkan dengan berat hati, kalau seandainya ada gereja di Indonesia yang menerima ini, kita nggak ikut gereja, kita ikut Tuhan. Karena firman Tuhannya jelas. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. That's it. Ya, ini untuk berpasangan. Tidak ada yang lain. Don't get me wrong, kita tidak membenci orang-orang yang salah jalan. Tetapi kita tidak mengatakan bahwa itu benar di hadapan Tuhan. Ya, gitu. Jadi kalau putra-putri Anda membawa pasangan yang sesama jenis, jelas menolak itu alkitabiah. Jangan mau dibodohin dengan berkata itu sekarang hak asasi manusia, anak muda sekarang memang seperti itu, yang menerima LGBT atau apa, terserah. Tetapi kita berbicara di dalam tataran pernikahan yang dari Tuhan, jelas sekali. Ya, harus laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, di luar itu. Nah, dari sisi anak muda, apakah Anda kalau Anda saat Anda mau mempertahankan pasangan yang Anda gandeng ini ke hadapan orang tua, dasar yang kuat adalah dua ini. Apakah sungguh dia adalah pasangan yang tadi? Ya kan, terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu janjimu Tuhan. Apakah Anda semua bisa yakin berkata kepada orang tua Anda, saya mencintai Tuhan Yesus dengan amat sangat. Saya menghormati di atas segalanya firman Tuhan saya. Dan ini mah cowokku, ini mah cewekku ini juga pribadi yang seperti itu. Ya, kalau seperti itu perjuangkanlah sampai titik darah penghabisan, istilah saya. Ya. Dan yang kedua pastinya harus beda jenis kelamin. Ya. Nah, itu. Tetapi pertanyaannya, apakah ada hal-hal lain yang walaupun Tuhan tidak menyebutkan di dalam firman-Nya, tetapi akan cukup mengganggu gitu, atau berpotensi menjadi masalah kalau ini diabaikan. Nah, sebaliknya, ya sebaiknya ini juga menjadi perhatian orang tua dan juga anak. Ya, karena anak muda biasanya naif.
yang berkata bahwa berarti Tuhan kan bicara pokoknya seiman, ya kan, kayak begitu. Tuhan tidak pernah berbicara tentang agama. Lalu seringkalinya membawa-bawa namanya Tante Glory. Tante Glory bilang gitu, tidak ada urusannya sama agama. Gitu ya. Makanya supaya pagi ini supaya menjadi jelas, karena saya seringkalinya kan ngomong seperti ini di anak muda. Ya kan, orang tuanya nggak dengar. Nah, saya mau menunjukkan hal-hal lain yang perlu juga menjadi perhatian. Ya, walaupun ini derajatnya beda-beda. Yang pertama adalah agama. Di sini saya berbicara tentang agama Kristen dari Katolik maupun non-Katolik. Saya tidak berbicara yang berbeda agama. Dalam artian yang non-Kristiani itu sudah pasti coret. Ya kan, karena sudah pasti coret. Karena Tuhannya jangan berkata lagi kepada saya, tapi dia juga love God. Karena sudah jelas tadi dijelaskan, ya kan, bahwa the Lord di sini adalah Messiah. Jadi kalau itu di luar kekristenan, coret. Tapi saya mau bicara begini. Kristiani atau kekristenan itu kan banyak. Ada Kristen Katolik, ada Kristen non-Katolik, dan bahkan Kristen yang non-Katolik pun denominasinya banyak banget. Ada GBI, ada JKI, ada GKSI, ada HKBP, ada macam-macam. Ya. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Kalau imannya sudah satu, sama-sama love the Messiah, tapi agamanya beda. Walaupun, ya, ini don't get me wrong, walaupun itu tidak ditulis, Tuhan tidak ngurusin yang namanya religion, tidak mengurusin yang namanya agama. Walaupun demikian, tetapi sebaiknya, saya selalu berkata seperti itu, sebaiknya ketika bersahabat nggak apa-apa. Yang satunya Kristen non-Katolik, yang satunya Kristen Katolik. Yang satunya Kristen dari HKBP bersahabat dengan Kristen dari GKI. Nggak apa-apa, kan namanya cuma bersahabat. Hari Minggu ya pergi ke gerejanya masing-masing. Beres toh. Pulang dari gereja makan ke kafe sama-sama janjian. Nggak apa-apa. Tetapi sebuah pernikahan tadi mengindikasikan adanya persatuan yang kuat. Karena persatuan itu akan membuat makin utuh. Makin bisa blended seperti itu. Sehingga sebaiknya agamanya harus satu. Tapi bukan di luar yang kekristenan ya. Jadi kalau Kristen dan Katolik pacaran ya didoakan. Gitu. Ya kan? Harus pilih salah satu. Ya, salah satu sungguh-sungguh minta di dalam terang Tuhan, pilih salah satu. Orang yang mau merit pasti ada rasa legowo. Kalau saling begini, ya jangan merit dulu. Kalau masih saling, enggak pokoknya ini bagus tempatku, ya jangan merit. Wong baru membicarakan itu saja tidak bisa, kok lagian merit. Masih banyak banget hal yang harus dibicarakan nanti di dalam sebuah pernikahan. Demikian juga saran saya. Walaupun sama-sama Kristen non-Katolik, tetapi yang satu HKBP, satunya GKI, atau satunya JKI, satunya GBI, sebaiknya juga dibicarakan. Ya, untuk mengambil satu pilihan. Ya, bukan sekedar menikahnya di gereja mana, bukan. Tetapi nanti next-nya beribadah di gereja mana. Harus satu. Supaya anak-anak ini tidak bingung nantinya. Mengapa demikian? Karena setiap gereja punya yang namanya doktrin. Dan doktrin itu pasti dianggap benar oleh yang bergereja di situ. Kalau sudah tidak menganggap benar doktrinnya itu pasti akan pindah. Ya kan? Kalau masih di situ berarti akan menganggap benar. Nah, seringkali doktrin ini berbeda antara gereja satu dan gereja yang lain. Kelihatannya itu hal kecil, tapi itu nanti akan membuat perseteruan yang harusnya nggak perlu di sesama anak Tuhan gitu. Jadi sebelum melangkah ke pernikahan, lebih baik ini disatukan dulu. Didoakan, ya kan, minta hikmat yang dari Tuhan
Saran saya kalau itu saja belum bisa putus, jangan merit dulu. Ya, jangan hanya berpikir mumpung pandemi murah nggak usah ngundang orang-orang banyak, ya nggak usah, jangan begitu juga gitu ya. Nanti kalau membicarakan apa-apa yang lain-lainnya ini akan ruwet gitu ya. Dan jangan sampai nanti di next-nya itu menyalah-nyalahkan begitu ya. Nah, kita masuk ke yang kedua. Jadi ini tetap perlu dibicarakan walaupun di Alkitab tidak ada. Yang kedua, suku. Suku itu kalau berbicara di Indonesia kan banyak banget ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote katanya Pak Jokowi itu gitu. Nah itu banyak. Masih ditambah lagi dengan faktanya di Indonesia itu ada yang disebut, walaupun sebetulnya istilah ini sudah basi ya, tetapi banyak orang masih menggunakannya kan gitu. Istilah pribumi dan non pribumi. Ya kan kalau saya mah di UIN daftar bagian suku saya tulis ada pribumi. Karena saya tahu istilah pribumi itu adalah apa, itu mengerti saya istilahnya ya. Tapi kita ambil yang umum dimengerti oleh orang ya. Suku Jawa, suku Batak ya, suku ini atau termasuk yang pribumi dan non pribumi. Alkitab firman Tuhan tidak membahas ini. Tetapi hal ini seringkali bisa menjadi pengganggu kalau tidak disadari dari awal. Ya, karena sama dengan agama tadi. Setiap suku itu kan punya chauvinisme sendiri. Bahwa sukunya itu yang paling keren gitu ya kan. Sukunya itu paling baik dan seringkali punya prejudice, praduga terhadap suku yang lain. Misalnya maaf kata, ada orang yang berkata bahwa kalau orang Batak itu kasar. Apakah betul? Ya belum tentu. Cuman mungkin to the point seperti itu gitu. Orang Jawa itu halus, nggak mau menyakiti hati orang, siapa bilang? Ya kan gitu. Jadi itu tapi punya ada seperti itu gitu. Nah ini ibu-ibu semuanya harus dibicarakan. Bukan tidak boleh, tetapi harus sangat siap. Ya kan? Karena khususnya untuk kita orang timur, hidup di Indonesia, di Asia, ketika kita menikah dengan seseorang, kita tidak hanya menikah dengan orang tersebut sebetulnya. Maksudnya apa? Tetapi kita itu harus bersatu antara keluarga dia dan keluarga saya. Misalnya, kita berdua sudah nggak membicarakan, nggak peduli lah itu masalah suku, kita bukan orangnya seperti itu, kita demokratis. Tetapi kita kan nggak bisa memplester mulut-mulut dari orang-orang lain yang ada di dalam keluarga kita ini, seperti itu gitu, keluarganya dia maupun keluarga saya. Nah bisa jadi kan seperti itu pada saat kumpul keluarga, arisan keluarga, acara Natalan bersama, tiba-tiba ada yang menyeletuk, oh biasa kalau orang ini tuh begini, gitu, ya kan? Oh biasa tuh kalau dari suku itu tuh rakus misalnya gitu. Nah kita sakit hati tidak. Ini perlu dibicarakan juga dengan putra-putri kita. Kalau siap, nggak apa-apa. Karena firman Tuhan tidak melarang. Ya, tetapi jangan naif gitu. Kita harus sangat mengerti ada perbedaan. Saya dengan suami, dengan Pak Gana saja sama-sama keturunan Chinese, sama-sama dari Jawa, Jawanya pun sama-sama dari Semarang, satu sekolah dari SMA, tetap ada yang harus kita buat yang namanya adjustment, penyesuaian, ya, apalagi yang berbeda sangat. Nah, ini ketika ibu-ibu memberitahu putra-putrinya, ini harus diberitahukan. Dulu saya juga beritahukan kepada putra saya, enggak apa-apa, tetapi harus siap. Ya, seperti itu. Yang ketiga adalah pendidikan. Sama. Tuhan tidak ngurusin. Orang yang merit harus sarjana sama sarjana, enggak ada di Alkitab. Tetapi, ya kan, yang kita tidak boleh naif adalah bahwa seringkali ini juga menjadi kendala kalau terlalu jenjangnya terlalu beda jauh. Misalnya yang satunya S3, yang satunya hanya SMA. Nanti yang menjadi kendala apa? Ngomong nggak nyambung. Ya kan, seperti itu. Nah, atau yang satunya sangat pendidikan luar negeri banget gitu. Bahasa Inggrisnya lancar banget. Yang satu cuman taunya yes and no. Nah, ini juga bisa menjadi kendala. Ya.
Kalau memang disadari, ya harus dibuat adjustment, improvement dari yang satunya mau sabar dan sebagainya. Dan itu harus dibuat sebelum memasuki gerbang pernikahan, jangan setelahnya. Ya. Yang keempat, sosial ekonomi. Nah, ini juga kita ini bukan fairy tale, bukan Cinderella, si putri abu dipinang oleh pangeran, ya kan? Tidak demikian. Kita ini hidup di dalam realita. Kalau secara jenjang sosial ekonominya itu terlalu ngejeglek banget gitu, nantinya gitu, ketika menjalani pernikahan, siap nggak gitu? Kalau misalnya pas pertemuan besar antar ini ya kan keluarga begitu, ya merasa terhina nggak, merasa inferior nggak? Nah seperti itu. Kalau yang satunya yang derajatnya lebih tinggi ini sangat humble, mungkin nggak apa-apa. Ya, tetapi kalau orangnya sombong, snob, memandang rendah, nah ini ibu-ibu harus beritahu putra-putrinya juga. Dan anak-anak muda juga harus mengerti. Rela nggak kalau orang tuanya dihina seperti itu. Ya, tetapi kalau memang semua bisa dibicarakan dengan baik, ini bukan yang Tuhan bilang tidak boleh. Ya. Yang kelima, latar belakang kebiasaan keluarga yang sangat berbeda. Nah, ini juga perlu putra-putri harus diberi masukan. Ya. Misalnya, ada keluarga kita adalah keluarga yang hangat, yang warm. Kalau ulang tahun itu diselebrate, ya kan? Christmas, lalu anniversary gitu. Sedangkan dia ini datang dari keluarga yang cuek. Ulang tahun kan sudah setiap tahun, ngapain mesti dirayain gitu. Nggak usah dirayain lah. Apalagi anniversary lupa. Nah, apakah kita siap? Jangan nanti marah ketika sudah dalam pernikahan. Dulu aku kalau ulang tahun sama keluargaku dirayakan. Dulu ada celebration anniversary. Nah, sekarang kamu ulang tahunku aja nggak inget. Anniversary nggak penting gitu. Iya kan? Nah, dibicarakan. Ini baru sebagian kecil. Banyak hal. Nah, itulah tujuannya pacaran, sebetulnya PDKT, pacaran untuk ngobrolkan ini. Jadi ini harus diomongkan kepada putra-putri kita. Ya, kalau siap nggak apa-apa. Jangan nanti pas pernikahan ngamuk gitu. Ya. Nah, usia ini juga sama. Idealnya memang kan balance. Tetapi kalau misalnya perbedaan usianya cukup signifikan, Alkitab juga tidak berkata tidak boleh. Ya kan, tetapi harus dibicarakan. Siap enggak? Gitu. Jangan nanti ada komplain-komplain setelah pernikahan sekian tahun. Ya, ini dibicarakan benar-benar. Harus dibicarakan dengan baik-baik. Kalau siap, enggak apa-apa. Karena Alkitab tidak melarang. Yang ketujuh adalah cacat fisik. Dalam artian di sini tunarungu. Cacat fisik bukan yang sekedar, oh di sininya ada tompel. Bukan gitu ya, tapi tunarungu misalnya begitu. Lumpuh, sakit yang berat seperti misalnya cancer. Ini saya bicara yang sudah diketahui sebelum masuk ke pernikahan. Iya kan gitu. Karena jangan kita menikah karena kasihan. Iya kan? Kasih betul, tapi kasihan jangan. Jadi kasihan banget, dia orangnya baik, tapi tunarungu. Nggak apa-apa deh, aku mau menikahi dia. Pertanyaannya, sekarang mungkin dia cantik, ya kan, kebetulan masih fall in love, masih bisa sabar. Tetapi orang yang tunarungu, gitu ya kan, kecuali punya hearing aid yang bagus banget dan dilatih banget. Kalau tidak, dia hanya baca bibir. Nanti kalau sekali waktu di dalam pernikahan marah, ngomel, dengan balik punggung, dia nggak akan tahu. Dan dia diam. Bukan berarti cuek, tapi karena dia memang tidak dengar. Kalau di titik itu, ya kan anak kita yang normal ini meledak begitu. Dan bahkan sampai marah atau sampai memukul, itu justru dosa. Ya kan? Demikian juga orang yang lumpuh.
Ya, jangan naif. Ini harus dibicarakan. Atau ada sakit yang berat. Jangan berkata aku mau berkorban demi dia. Ketika usia masih muda, ada yang namanya kebutuhan seksual, ada mengasihi tidak harus memiliki. Daripada nanti sudah diambil sebagai pasangan, tetapi disia-siakan karena kebosanan. Ya, ini harus sangat-sangat dibicarakan hal-hal yang tidak alkitabiah tetapi akan mengganggu kalau ini tidak dibicarakan. Dan saya akan masuk kepada poin yang terakhir adalah yang seharusnya tidak menjadi kendala. Apa itu? Harus dari HOTK. Kalau pasangannya bukan HOTK, mami nggak setuju. Nah, ini salah. Ya, karena harus tidak ada jaminan bahwa kalau dari HOTK pasti adalah anak yang godly. HOTK ini seperti bengkel, ya kan, mendidik putra-putri yang dititipkan, yang datang ke HOTK. Tetapi perkara pertumbuhan iman harus dicek and recheck. Dan bukan berarti yang di luar ministry dari HOTK ministry pasti jelek. Ya enggak lah. Ya, seperti itu. Jadi nggak harus dari ministry atau persekutuan yang sama. Perkara nantinya setelah married lalu bergabung di persekutuan yang sama, ya itu lebih baik. Tapi bukan, jangan dijadikan ukuran. Mama nggak setuju kalau bukan dari HOTK karena mama orang HOTK. Nah, ini nggak fair. Ya. Yang kedua, harus beda usianya sekian tahun. Dulu ada orang yang bilang begini, yang paling bagus itu adalah kalau beda usianya itu 4 tahun. Karena seperti kaki meja. 4 jadi kokoh. Nah, itu enggak alkitabiah sama sekali. Ya, jangan. Kalau usianya sama persis jangan, nanti masih kekanak-kanakan yang cowoknya, misalnya begitu ya. Semua tuh tergantung pertumbuhan di dalam Tuhannya. Saya dan Pak Gana usianya persis sama, ya. Laki-laki harus lebih tinggi, tingginya harus berapa senti dari perempuannya. Alasannya supaya kalau foto bagus katanya begitu. Nah, itu enggak alkitabiah sama sekali, coret itu ya. Lalu berat badan gitu ya kan. Nggak ada juga ini, walaupun betul ada yang namanya kesehatan, paling kita memberikan pertimbangan, ya kan. Kalau dari awal merit, gemuknya gemuk banget seperti itu, gimana nanti kalau nggak sehat gini, mbok coba diupayakan itu boleh, ya. Tetapi ini tidak ada di Alkitab, ya. Apalagi yang kelima, cantik atau ganteng. Nah, itu sangat relatif. Menurut maminya dia nggak cantik, menurut putri kita cantik. Atau dia nggak ganteng menurut menurut putra kita tadi cantik, atau kita merasa nggak ganteng menurut putrinya ibu-ibu dia ganteng banget gitu ya. Dan itu nggak ada ininya nggak ada poinnya sama sekali ya. Itu tidak menentukan kebahagiaan. Yang pasti adalah yang mau menjalani jangan malu ya. Kalau yang mau menjalani malu ya jangan dijalanin ya. Bentuk wajah, misalnya harus yang tirus atau harus yang malah yang kalau orang Chinese misalnya yang tuapan ya, seperti saya nih, tuapan. Karena membawa hoki katanya. Nah, itu enggak ada di Alkitab sama sekali ya. Termasuk juga poin terakhir adalah warna kulit. Ya. Aduh, enggak lah, mami malu kalau punya menantu kok misalnya hitam banget kalau untuk orang Asia ya. Padahal kalau orang bule malah suka yang kulitnya tan begitu ya, tapi orang Asia misalnya itu enggak ada. Ya, janganlah kalau kita sebagai wanita-wanita yang mencintai Tuhan, poin-poin 7 ini sebaiknya tidak menjadi bahan untuk menolak pasangan dari putra-putri kita gitu ya. Dan yang terakhir saya mau menunjukkan ini. Marriage takes more than love. Ini harus disadari oleh para anak muda bahwa pernikahan itu tidak hanya butuh sekedar kasih. Butuh yang namanya kasih. Kalau nggak ada kasih jangan married. Ya, tetapi tidak hanya sekedar cinta. Tidak hanya sekedar bermodalkan cinta.
Ya. Nah, demikian juga untuk orang tua, kita juga harus bijaksana ya menuntun putra-putri kita. Jangan kalau mereka sudah pokoknya sudah habis gimana ya Bu Glory, toh mereka sudah saling cinta. Jadi karena sudah saling cinta, saya ya banyak kan ibu-ibu yang bilang begitu, karena anak saya sudah saling cinta, makanya saya menyetujuinya saja seperti itu gitu. Nah, ini jangan gitu ya, jangan karena putra-putri kita sudah saling cinta, kita tidak memberikan guidance apa-apa. Nah, ini kita salah di hadapan Tuhan ya. Saya rasa penjelasan saya sampai di sini. Siapa yang merasa diberkati boleh angkat tangannya. Amin. Siapa yang merasa diberkati pagi hari ini? Oke, puji Tuhan ya. Ya, puji Tuhan sekali. Saya sungguh-sungguh berharap semoga apa yang saya paparkan pagi hari ini bisa menolong kita. Orang tua bukan tidak boleh harus selalu setuju dengan pasangan anaknya. Enggak juga. Ya kan, karena anak muda adalah anak-anak yang masih perlu dibimbing. Tetapi ketika kita menyatakan ketidaksetujuan kita, dasarnya harus yang Alkitabiah. Nah, yang tidak Alkitab, tetapi poin-poin yang bisa cukup mengganggu, dibicarakan dengan baik-baik pastinya dengan putra-putri kita. Ya, untuk yang anak muda, kalau ada yang mengikuti sesi ini, sungguh-sungguh saya ingin berpesan gitu bahwa marriage takes more than love. Jangan hanya mengandalkan karena kalian sedang sangat-sangat cinta, lalu pokoknya seluruh hambatan itu dianggap nisbi. Nisbi itu apa? Nol, nggak ada. Karena matanya buta oleh cinta. Ya, cinta yang seperti fall in love yang menggebu-gebu itu hanya di awal-awal. Seringkali setelah married sekian tahun, yang ada adalah cinta yang rasional. Bukan lagi cinta yang emosional. Nah, cinta yang rasional membutuhkan persiapan-persiapan sebelumnya. Supaya akhirnya sampai dengan ulang tahun pernikahan ke-5, ulang tahun pernikahan ke-10, ulang tahun pernikahan ke-25, 30, 50 tahun kalau Tuhan masih izinkan, kita masih bisa menyanyikan lagu yang tadi di awal dinyanyikan oleh Ibu Sisil dan Nia ya. Jangan sampai itu dinyanyikan di awal pernikahan tetapi ketika sudah sekian tahun menikah nggak mau lagi nyanyi itu karena ini bukan tulang rusuk gitu ya. Ya sekali tulang rusuk harus tetap tulang rusuk. Silakan Ibu Sisil, kita mau menutup, nanti setelah itu saya akan doa dan doa berkat. Shalom ibu-ibu semuanya. Kita sudah mendengarkan firman dari Ibu Gloria, maka hanya meletakkan masa depan kita kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita pada Tuhan. Jangan bimbang dan jangan ragu. Nantikan Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Dan mengapa harus Dia? Karena memang itu adalah pasangan yang paling tepat untuk hidup kita. Karena ada waktu di hidup kita, meskipun pencobaan berat, tapi jalan Tuhan tetap yang terbaik. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ada waktu di hidupku. Ada waktu di hidupku. Pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalan-Mu. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan
seperti yang dikatakan sebelumnya, Markus 10 ayat 9 mengatakan bahwa karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Setiap hidup kita sudah diatur oleh Tuhan, maka dari itu percayalah bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Akan tapi, sekali lagi kita harus menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan bahwa hari esok tiada ku tahu. Tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan sepenuh hati. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalan-Mu, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Indah pada waktunya Tuhan akan berkarya. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita di dalam doa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk siang hari ini. Terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh menyatukan kami di dalam PA Women ini. Banyak hal Tuhan yang kami seringkali tidak mengerti. Tetapi biar Tuhan kebenaran-kebenaran firman-Mu tentang pasangan, baik itu untuk kami sendiri, untuk anak muda, maupun untuk kami sebagai orang tua di dalam berhubungan dengan putra-putri kami. Kami bersyukur Tuhan kalau siang hari ini kami boleh mengerti. Ada guidance Tuhan yang sebenarnya Tuhan sudah berikan. Dan kami percaya bahwa ketika Tuhan memberitahu kami, tujuannya adalah satu. Seperti yang Kau katakan di Yeremia 29 ayat 11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kami percaya Tuhan, bahwa apapun yang Engkau katakan jangan, bukan karena Engkau sirik atau karena Engkau tidak suka melihat kami bahagia, tetapi semata-mata karena Engkau sungguh-sungguh ingin memberikan kami hidup dan hidup yang berkelimpahan. Bukan hanya secara materi, tetapi secara damai, secara sukacita, yang bukan berasal dari dunia ini, melainkan yang daripada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, ajari kami untuk tidak curiga kepada Tuhan ketika Tuhan melarang sesuatu, ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, tetapi ajari kami untuk sungguh-sungguh percaya bahwa kami tidak serba tahu,
tetapi kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang Maha Tahu. Ajari kami untuk diri kami sendiri terlebih dahulu, untuk menundukkan diri kami, untuk menaati Engkau. Apapun resiko yang kami harus jalani, apapun resiko yang kami harus alami. Dan setelah itu Tuhan, ajari kami dengan bijaksana untuk mengajarkan apa yang kami sudah lakukan ini juga kepada putra-putri kami. Bukan dengan kekuatan kami sendiri, melainkan dengan hikmat yang daripadamu. Kami percaya Tuhan, dengan bekerja sama dengan Tuhan, jerih payah kami tidak akan pernah sia-sia, karena itu adalah janji-Mu. Hamba sungguh berdoa untuk semua wanita di tempat ini, baik wanita-wanita muda yang sedang menantikan pasangan, maupun ibu-ibu yang sungguh-sungguh berdoa untuk menantu, untuk pasangan dari anaknya. Biar Tuhan kami semua sungguh-sungguh mau mendengar apa yang Engkau katakan terlebih dahulu. Jadikan kami ini pelaku-pelaku firman-Mu. Tidak ada niatan di hati kami untuk memberontak dan melanggar Engkau. Karena kami tahu masa depan kami bukan kami yang pegang, melainkan masa depan kami ada di tangan Tuhan. Biar itu semua masuk di dalam hidup kami Tuhan. Dan Engkau yang memberkati semua orang, wanita-wanita hebat ini Tuhan, yang siang hari ini berkomitmen untuk sungguh-sungguh berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Engkau yang memampukan Tuhan. Tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk dijalani bersama dengan Tuhan. Dan kami sekali lagi mau percaya Tuhan, bahwa apapun pencobaan, persoalan yang kami sedang alami saat ini adalah persoalan-persoalan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kami. Karena kami ini anak-anak-Mu. Dan Engkau setia, Engkau akan memberikan kami jalan keluar, supaya kami dapat menanggungnya. Kami bersyukur punya Allah yang begitu luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk persembahan kasih yang ditaburkan siang hari ini Tuhan. Biar Engkau yang memberkati tangan-tangan yang murah hati ini, supaya kami boleh memakainya untuk memperbesar kerajaan Allah di dunia ini, boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk para wanita, teman-teman kami, semuanya Tuhan, boleh menjadi wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, yang percaya Tuhan, dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Tuhan, dan biar kasih dari Allah Bapa, berkat yang melimpah di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan kami yang indah dan intim dengan Roh Kudus Tuhan kami, tinggal di dalam hidup kami, mulai siang hari ini sampai Maranatha ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kami tidak mau tertinggal, kami mau ada di awan-awan bersama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, kami percaya kami sudah menerima yang kami doakan. Dan kita semua katakan amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Iya, ibu-ibu boleh dinyalakan mic-nya. Terima kasih Bu Semua Bu Glory. Sampai Terima kasih Bu Glory. Yesus berkati Bu Glory. Terima kasih Bu Glory. Berkati semuanya. Terima kasih Bu Glory. Terima kasih Bu. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.